Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Bagaskara dari Program Studi Sistem Informasi kelas D. Saya akan menjelaskan materi tentang internal memory. Internal memory saya bagi menjadi 4, yaitu semiconductor main memory, error correction, advanced DRAM organization, dan flash memory. Semiconductor main memory adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang bahannya terbuat dari bahan semikonduktor. Elemen dasar dari semikonduktor memori ini adalah sel memori. Semikonduktor memori ini memiliki 3 terminal. Terminal select digunakan untuk menentukan operasi baca atau tulis. Lalu 2 terminal yang lain saat operasi penulisan itu digunakan untuk menyalurkan arus listrik yang men-set keadaan sel ini menjadi bernilai 1 atau 0, bilangan biner. Sedangkan saat operasi pembacaan itu, nanti terminal ini digunakan untuk keluaran. Semikonduktor main memory terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, read-write memory, lalu read-only memory, dan yang ketiga, read-mostly memory. Read-write memory digunakan untuk membaca dan menulis. Lalu merupakan volatile memory yang artinya jika data tidak dialiri oleh listrik, maka datanya itu akan hilang atau bersifat sementara. Lalu, datanya dapat dibuat atau dihapus secara elektrik atau menggunakan tenaga listrik. Dan tipe memori yang masuk ke read-write memory ini adalah RAM atau Random Access Memory. RAM memiliki 2 jenis, yaitu SRAM, Static RAM, dan DRAM, Dynamic RAM. DRAM menggunakan kapasitor. Lalu datanya cenderung bocor meskipun sudah dialiri oleh listrik. DRAM ini juga harus disegarkan secara berkala, di-refresh. Lalu, DRAM ini lebih sederhana daripada SRAM. Karena lebih sederhana, maka kepadatannya itu lebih tinggi daripada SRAM. Lalu, DRAM ini itu lebih murah daripada SRAM dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar, karena itu sering digunakan sebagai memori internal. Sedangkan SRAM itu tidak menggunakan kapasitor, tetapi menggunakan elemen yang mirip dengan kapasitor. Lalu datanya akan terus menyimpan selama dialiri listrik. Selain itu, nilai biner akan disimpan menggunakan logika flip-flop tradisional. SRAM ini juga lebih cepat daripada DRAM, karena itu sering digunakan sebagai cache memory. Lalu, struktur DRAM dan SRAM. DRAM ini, saat operasi tulis, tegangannya akan dikirim ke bit line. Lalu, jika tegangan tinggi, maka nilainya 1, tegangan rendah, maka nilainya 0. Sinyal nanti akan dikirimkan ke address line untuk memungkinkan muatan dapat ditransfer ke kapasitor. Sedangkan untuk operasi baca itu ketika baris address line nanti dipilih, transistornya itu akan menyala. Nanti muatan dari kapasitor itu akan diumpankan melalui jalur bitline ke penguat sensor. Jadi ada penguat sensornya, itu untuk menentukan nilainya 1 atau 0. Yang kedua, read-only memory itu menyimpan data dalam sekali tulis. Read-only memory merupakan non-volatile memory, yang artinya meskipun datanya itu tidak dialiri oleh listrik, maka data tetap akan dapat disimpan. Datanya bersifat permanen dan tidak dapat dihapus. Tipe memori yang masuk adalah ROM dan PROM. ROM itu secara umum itu merupakan read-only memory, datanya akan dihubungkan ke chip sebagai proses fabrikasi. Jika 1 bit salah, maka seluruh kumpulan ROM itu harus dibuang. Biayanya juga relatif lebih besar. Sedangkan PROM, Programmable ROM, itu hanya dapat ditulis sekali. Programnya itu dibuat dengan alat khusus dan ditulis secara elektrik atau menggunakan tenaga listrik. ROM ini lebih murah, fleksibel, dan nyaman dibandingkan dengan ROM, serta itu lebih sering digunakan dalam produksi dengan volume yang tinggi. Yang ketiga, read-mostly memory itu adalah memori yang operasi pembacaannya jauh lebih sering daripada operasi penulisannya. Dan merupakan non-volatile memory, jadinya itu meskipun tidak dialiri listrik akan tetap disimpan, lalu data dapat dibuat secara elektrik
dan dapat dihapus. Tipe memori yang masuk adalah EEPROM, EEPROM, dan flash memory. EEPROM, Erasable PROM itu datanya dapat dihapus menggunakan sinar UV dalam level chip. Datanya dapat dihapus secara berulang kali, akan tetapi relatif lebih mahal daripada PROM, tetapi lebih murah daripada EEPROM. Datanya dapat melakukan pembaruan sendiri. Sedangkan EEPROM itu Electrically Erasable ROM itu sebenarnya itu sama saja sih kayak EEPROM, tetapi dihapus menggunakan tenaga listrik. Datanya dapat dihapus tanpa menghapus konten lainnya. Lalu EEPROM ini fleksibel, jadi dapat diperbarui pada tempatnya. Akan tetapi relatif lebih mahal daripada EEPROM. Topik kedua yaitu error correction. Error correction ini adalah sistem yang digunakan untuk mengoreksi jika ada error atau kesalahan pada memori. Dibagi menjadi dua, yaitu hard failure dan soft error. Hard failure ini kerusakan fisik permanen. Jadi, sel memori tidak dapat digunakan untuk menampung data. Biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan lingkungan yang keras, cacat manufaktur, serta pemakaian yang salah. Ciri-cirinya, layarnya itu berwarna hitam dan tidak menampilkan gambar. Sedangkan soft error itu kerusakan non-permanen, bersifat non-destruktif, dan mengubah sel memori tetapi tidak merusak memori. Biasanya disebabkan oleh masalah dalam sumber daya atau partikel alfa. Ciri-cirinya itu menampilkan blue screen. Untuk operasi error correcting code function, itu nanti fungsi f itu akan dikalkulasi, lalu misalnya itu data m yang ingin disimpan, lalu panjang katanya itu adalah data k. Jadi yang disimpan di memori nanti data m dan data k. Nah, setelah itu data yang disimpan akan melewati proses pembacaan. Nanti akan menghasilkan 3 output. Yang output pertama itu, jika data itu tidak ada kesalahan, maka data akan keluar. Jika data ada kesalahan tetapi dapat diperbaiki, maka diperbaiki lebih dahulu lalu keluar. Jika datanya itu tidak dapat diperbaiki, maka sistem akan mengirimkan error signal. Nah, dari tabel itu dapat dilihat bahwa setiap data bit dan bitnya itu semakin besar, maka persentase peningkatan word length atau panjang kata itu semakin menurun, yang membuat semakin efektif jika panjang katanya semakin sedikit. Nah, cara paling simpel untuk menggunakan error correcting code itu dengan kode Hamming. Jadi seperti ini bentuknya. Topik ketiga adalah Advanced Drum Organization. Adalah drum yang telah mengalami peningkatan pada arsitektur drum dasar dan telah dieksplorasi akan menghasilkan skema drum tingkat lanjut. Beberapa jenisnya adalah synchronous drum, double data rate synchronous drum atau DDR-S drum, lalu juga ada air drum. Skema yang sering digunakan adalah synchronous drum dan double data rate synchronous drum. Nah, synchronous drum itu merupakan drum yang paling sering digunakan. Synchronous drum itu mengambil data secara bergantian di antara dua set memori. Mengapa disebut sinkron? Karena prosesnya itu bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan ke sinyal clock eksternal dengan kecepatan penuh tanpa memaksakan status tunggu. Dengan akses sinkron, drum ini tuh dapat memindahkan data secara masuk dan keluar di bawah kendali sistem clock. Caranya yang pertama, prosesor atau master itu akan mengeluarkan instruksi atau informasi yang terkunci di dalam drum, lalu drum itu nanti akan merespon informasi setelah beberapa atau sejumlah sistem clock. Yang terakhir, master itu dapat melakukan tugas lain saat synchronous drum ini tuh memproses. Yang kedua, double data rate synchronous drum itu pengembangan dari synchronous drum. DDR ini menggunakan sistem clock yang berbeda dan mentransfer data 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan synchronous drum.
dan banyak digunakan perusahaan untuk komputer dan server. Nah, DDR ini memiliki atau mencapai kecepatan yang tinggi melalui 3 proses. Yang pertama itu transfer data yang disinkronkan. Lalu yang kedua, DDR ini tuh akan menggunakan clock rate tinggi untuk mentransfer data. Dan yang terakhir itu DDR menggunakan skema buffering. Nah, DDR synchronous DRAM ini memiliki karakteristik. Dapat dilihat dari tabel itu, ada beberapa jenis DRAM, ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Nah, itu yang membedakannya itu bus clock-nya. Jadi, setiap peningkatan DDR itu, bus clock-nya itu meningkat 2 kali lipat. Efeknya, nanti kecepatan proses data dan transfer datanya itu juga meningkat 2 kali lipatnya. Dan voltase yang digunakan itu akan lebih sedikit. Topik terakhir, flash memory, itu merupakan bagian dari Red Mostly Memory dan pengembangan dari EEPROM yang memberikan banyak lokasi memori. Flash memory merupakan non-volatile memory. Flash memory ini diperkenalkan pada tahun 1980-an dan digunakan baik di memori internal maupun memori eksternal. Flash memory ini merupakan pertengahan dari EEPROM dan EEPROM dalam hal biaya dan fungsionalitasnya. Flash memory ini juga dapat dihapus secara elektrik atau menggunakan tenaga listrik. Mengapa disebut flash? Karena microchipnya itu diatur agar dapat menghapus sel memori dalam satu kali tindakan, sehingga disebut flash. Flash memory ini juga menggunakan satu transistor per bit, sehingga kecepatannya itu tinggi. Selanjutnya, operasi flash memory itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada source, drain, dan control gate. Source ini merupakan sumber dari arus listrik, nanti akan mengalir ke drain, melewati control gate. Jika control gate menutup, maka arus listrik itu tidak dapat lewat, dan nilai binarnya adalah 0. Jika control gate dibuka, maka nilai binarnya itu adalah 1 karena arus listrik dapat melewati control gate. Nah, fungsi dari gate di bawah control gate atau floating gate itu untuk menyimpan arus listrik saat control gate itu ditutup. Jadi nilai binarnya itu dapat menghasilkan nilai 1. Nah, flash memory itu memiliki 2 jenis, ada NOR dan NAND. NOR itu data diakses secara random dan diakses melalui potongan-potongan kecil. Tetapi NOR itu lebih mahal dan butuh waktu lama saat operasi. NOR itu digunakan sebagai chip internal memory dan dikembangkan untuk menggantikan read-only memory. Sedangkan untuk NAND itu data diakses secara berurutan dan diakses dalam potongan-potongan besar. Waktu saat operasi itu lebih cepat dan digunakan sebagai cache memory. NAND ini dikembangkan untuk menggantikan hard disk. Nah, dapat dilihat dari gambar adalah struktur flash memory NOR dan NAND. Selanjutnya itu dapat dilihat kiviat grafik dari flash memory. NOR itu lebih unggul dalam standby power, kecepatan membaca, dan eksekusi kode. Sedangkan kalau NAND itu lebih unggul dalam biaya, penggunaan file penyimpanan, active power, kecepatan menulis, serta kapasitasnya. Yang terakhir adalah hierarki memori, tapi terbatas pada non-volatile RAM saja. Dapat dilihat yang paling atas itu adalah SRAM, lalu DRAM, lalu NAND flash, dan yang terakhir adalah hard disk. Semakin atas posisinya, maka performa dan ketahanannya itu semakin meningkat. Dan semakin bawah posisinya, maka biayanya itu semakin menurun, serta kapasitas dan kepadatannya itu lebih tinggi dibanding yang atas-atas. Sekian dari saya. Terima kasih bagi yang telah melihat atau mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.